Halo semuanya, kenalin, aku Gustiani Aurelia Sekar Syakira yang akrab dipanggil Sekar dari mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2025 Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi dan bertukar pikiran bareng mengenai isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, khususnya di bidang pendidikan. Jadi apa sih Kar beritanya? Oke, mungkin teman-teman udah ngeliat klip-klip berita yang aku tuh sebenarnya pertama kali ngeliat berita ini tuh pas lagi scroll media sosial yang lainnya juga yang keluar nih mengenai hal ini. Jadi otomatis aku penasaran banget, ini tuh tentang apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman, yang aku baca dan aku pahami, negara kita ini tuh lagi rame banget ngebahas menerima beasiswa LPDP yang dapat pembekalan langsung dari para aparat negara, ya lebih tepatnya TNI lah ya kita katakan, sebelum mereka itu menempuh pendidikannya di luar ataupun di dalam negeri ya teman-teman. Jadi banyak yang bilang ini tuh suatu langkah yang positif atau lebih bagus gitu ya. Tapi ada juga yang bilangnya tuh suatu yang janggal. Jujur janggal ya. Karena award LPDP ini tuh nggak cuma di-push buat pintar secara akademik aja, tapi juga dibentuk mental dan karakter kedisiplinannya gitu. Tapi di sisi lain yang tadi aku bilang ada yang janggal gitu ya. Lah kok sekarang ada TNI segala gitu kan. Apalagi nih isunya tuh lagi panas. Di kolom komentar itu tuh banyak banget debat. Ada yang ngomong pembekalan ini tuh penting biar award ini tuh tetap punya rasa nasionalisme. Ada juga yang kayak mikir gitu loh, hah ini emang perlu ya gitu. Nah seperti yang sudah aku mention di awal tadi, bahwa video ini tuh bertujuan untuk mengajak teman-teman mahasiswa sekalian untuk bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai isu para penerima beasiswa LPDP yang dibekali oleh para aparat negara atau TNI sebelum memasuki masa studinya. Langsung aja nih kita bahas beritanya. Sebenarnya mah ya kalau misalkan kita ngomongin LPDP gitu, hampir seluruh teman-teman mahasiswa di sini mungkin udah nggak asing denger namanya, karena LPDP ini sering dianggap sebagai salah satu pintu masuk atau jalur masuk yang paling prestisius gitu buat lanjut studinya, apalagi ke luar negeri. Dan gak sedikit juga dari mahasiswa itu udah punya target dari awal masuk, jadi gue tuh harus dapat LPDP nih gitu. Jadi ketika ada kebijakan baru yang melibatkan pembekalan bela negara bareng TNI ini tuh otomatis jadi public issue gitu. Bahkan langsung dinotis sama para mahasiswa atau teman-teman yang lain gitu ya. Apalagi award LPDP ini tuh udah identik sama kelompok mahasiswa yang akademis, kritis, dan dekat sama dunia pendidikan global gitu. Makanya ketika muncul pendekatan yang nuansanya tuh kayak disiplin dan semi militer, orang-orang tuh langsung punya reaksi masing-masing gitu. Ada yang nganggep ini bagus buat pembentukan karakter, tapi ada juga yang ngerasa kayak ini arahnya kemana ya? Dan mau dibawa kemana ya? Yang jadi highlight dari program ini tuh karena pembekalan beasiswa LPDP ini tuh melibatkan para TNI gitu. Yang dimana menurut pemerintah tujuan program ini untuk membuat atau ngebangun karakter disiplin, mental yang kuat, leadership yang bagus, dan rasa cinta tanah air sebelum para awardee ini tuh berangkat ke luar negeri atau berkuliah gitu ya. Dan di sini tuh juga ada kegiatan fisik ringan, materi kebangsaan, sampai aktivitas team working juga nih. Kalau dipikir-pikir gitu ya, pemerintah tuh mungkin pengen awardee LPDP ini tuh gak cuma pinter secara akademik aja, tapi juga mempunyai rasa tanggung jawab terhadap negara kita gitu atau Indonesia sendiri. Karena nanti setelah lulus mereka ini bakal jadi orang-orang yang punya akademik yang bagus dan juga punya pengaruh di berbagai bidang gitu.
mulai dari pendidikan, teknologi, ekonomi, sampai ke kebijakan publik juga. Dan mungkin salah satu alasan kenapa isu nasionalisme itu makin disorot adalah karena beberapa waktu terakhir itu publik sempat ramai ngebahas nih salah satu kasus oknum penerima LPDP yang menjadikan anaknya sebagai warga negara asing. setelah selesai studinya di luar negeri. Kasus ini tuh langsung ramai banget di timeline X dan TikTok aku waktu itu. Ada yang bilang kayak itu hak masing-masing, tapi ada juga yang ngomong loh bukannya kuliahnya dibiayain negara gitu. Akhirnya muncul lagi pembahasan soal brain drain gitu ya. Sederhananya brain drain itu kondisi di mana ketika orang-orang berpendidikan tinggi itu justru memilih tinggal dan kerja di luar negeri dibandingkan balik ke negaranya sendiri. Dan sebenarnya ini bukan masalah Indonesia aja, banyak negara berkembang juga ngalamin hal yang sama nih. Nah mungkin dari situ pemerintah tuh merasa perlu bikin pendekatan atau peraturan yang gak cuma akademik aja, tapi juga nyentuh soal rasa keterikatan cinta tanah air gitu ya terhadap Indonesia. Meskipun tujuan dari pemerintah ini tuh terdengar bagus, tapi tetap ada aja yang mempertanyakan kebijakan ini gitu. Sebagian orang merasa URDI LPDP ini tuh sebagai calon akademisi dan profesional global. Jadi pembekalannya itu harusnya lebih berfokus ke riset, budaya internasional, public speaking, atau kesiapannya studi ke luar negeri, bukan malah pembekalan ala-ala semi militer. Selain itu juga dari yang aku dapat gitu ya, ada juga yang ngaitin isu ini tuh sama sejarah dulu Indonesia gitu, lebih tepatnya di masa Orde Baru. Nah, militer ini kan di masa itu punya pengaruh besar banget gitu ya di kehidupan sipil dan juga politik lewat konsep di fungsi ABRI. Nah, setelah reformasi 1998, salah satu tuntutan terbesar dari masyarakat itu adalah untuk membebaskan keterlibatan militer di ruang sipil gitu. Bahkan muncul itu istilah TNI kembali ke barak, yang intinya itu TNI diharapkan kembali fokus ke pertahanan negara saja dan gak terlalu jauh masuk ke urusan sipil gitu. Makanya sekarang itu ketika TNI mulai masuk atau muncul gitu ya di program pendidikan seperti pembekalan LPDP ini, sebagian orang tuh jadi langsung ngerasa was-was dan mikir gitu, ini masih pembekalan biasa atau jangan-jangan mulai ada perluasan peran lagi. Kalau nih ya teman-teman, kalau kita pinjam kacamata pemerintah, melihat kebijakan ini tuh mungkin dianggap sebagai strategi jangka panjang buat ngebangun generasi muda tuh yang memiliki karakter, disiplin, dan cinta tanah air tuh yang kuat. Apalagi negara itu juga nggak main-main nih dalam ngeluarin dana besar buat pendidikan lewat beasiswa PDP ini. Tapi di sisi lain, kritik dari masyarakat ini juga nggak bisa kita anggap sepele. Karena kebijakan ini kan menyangkut mutu pendidikan di Indonesia. Jadi banyak orang juga yang mempertanyakan gitu, apakah kebijakan ini tuh sudah dipikirkan secara matang atau masih trial and error. Pada akhirnya isu ini tuh nggak sesimpel setuju atau enggak, karena di balik pembekalan bela negara untuk awardee LPDP ini tuh ada banyak pembahasan yang lebih besar tentang pendidikan, nasionalisme, sampai hubungan antara negara dan generasi muda nih. Ada yang ngelihat ini tuh sebagai langkah yang visioner, tapi ada juga yang ngerasa kebijakan ini tuh masih perlu banyak evaluasinya. Tapi kalau menurut teman-teman mahasiswa sendiri gimana nih? Nah, udah sampai nih kita di penghujung pembahasan video pada kali ini. Boleh kali yang dari tadi udah capek gitu yang ngedengerin aku yeping mulu, dituangin tanggapannya di kolom komentar, ngeliat gimana sih
kebijakan ini tuh berlangsung, apakah ini strategi yang efektif atau menjadi kayak eksperimen percobaan aja sama pemerintah. Dan mungkin segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat kata-kata yang belibet atau kurang tepat mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.